Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme sel anabolisme. Yang pertama itu, perkenalkan, nama saya Kapratiwi NIM G0512411008 dari Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah. Nah, langsung saja, apa itu metabolisme sel? Metabolisme sel adalah keseluruhan proses kimiawi yang terjadi di dalam sel yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan, menghasilkan energi dan membangun serta memecah molekul. Metabolisme dibagi menjadi dua bagian, antara lain yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme dapat didefinisikan sebagai rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Bila katabolisme menghasilkan energi, maka proses anabolisme membutuhkan energi. Contohnya, anabolisme adalah fotosintesis yang membutuhkan energi cahaya matahari. Katabolisme juga sering disebut sebagai disimilasi dan berkaitan dengan proses pembongkaran atau penguraian. Katabolisme adalah reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi. Adapun gambar anabolisme dan katabolisme dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, proses anabolisme yang dilakukan oleh tumbuhan dan beberapa mikroorganisme untuk menghasilkan glukosa dari karbon dioksida dan air menggunakan energi cahaya. Proses ini terjadi dari dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. Secara keseluruhan, fotosintesis adalah proses kritis yang mempertahankan kehidupan di bumi. Evaluasi terhadap proses ini menunjukkan kompleksitas dan efisiensi luar biasa yang dimiliki oleh tumbuhan dan organisme fotosintesis lainnya dalam mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan. Nah, adapun definisi dan proses anabolisme sel. Anabolisme sel adalah serangkaian reaksi metabolisme yang bertujuan untuk membangun molekul kompleks dari molekul sederhana. Proses ini memerlukan energi dan menghasilkan biomolekul yang diperlukan untuk fungsi dan struktur sel. Proses anabolisme umumnya terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama itu ada produksi prekursor seperti asam amino dan monosakarida. Yang kedua itu ada aktivitas prekursor menjadi bentuk reaktif. Dan yang ketiga itu perakitan prekursor menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida atau lipid. Energi untuk proses ini biasanya berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan melalui proses katabolisme atau fotosintesis. Gambar fotosintesis dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Nah, selanjutnya itu komosintesis. Nah, komosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti arca, bakteria, dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang Theobacillus. Nah, selanjutnya itu ada biosintesis. Nah, biosintesis ini adalah proses pembentukan atau sintesis senyawa-senyawa biologis penting dalam organisme hidup seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid yang dilakukan oleh sel dengan bantuan enzim. Proses ini biasanya melibatkan rangkaian reaksi kimia yang terorganisir dan terkoordinasi, di mana bahan baku sederhana seperti asam amino
glukosa dan nukleotida diubah menjadi molekul yang lebih kompleks yang dibutuhkan untuk fungsi sel dan pertumbuhan organisme. Nah, selanjutnya itu ada biosintesis lemak, dapat dilihat pada gambar. Nah, adapun biosintesis lemak adalah proses pembentukan lemak, terutama trigliserida di dalam sel, yang terjadi melalui rangkaian reaksi kimia yang melibatkan asam lemak dan gliserol. Proses ini terjadi terutama di hati dan jaringan adiposa, serta dipengaruhi oleh ketersediaan glukosa dalam tubuh. Selanjutnya itu metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Selanjutnya itu biosintesis asam amino, dapat dilihat pada gambar. Nah, biosintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino di dalam sel tubuh yang melibatkan serangkaian reaksi kimia untuk mengubah senyawa prekursor atau bahan dasar menjadi asam amino. Asam amino sendiri adalah blok penyusun protein yang penting untuk berbagai fungsi biologis dalam tubuh. Nah, proses pembentukan asam amino yang dibutuhkan tubuh melalui jalur metabolisme terbuat dari senyawa prekursor seperti glutamat dan aspartat. Berdasarkan klasifikasi atau macamnya, asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, biosintesis asam amino esensial melalui jalur atau proses yang kompleks, sedangkan biosintesis asam amino non-esensial dapat melalui jalur atau proses yang sederhana. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya itu adalah anabolisme merupakan proses metabolisme yang sangat penting dalam kehidupan sel, bertanggung jawab untuk membangun molekul kompleks dari molekul sederhana. Anabolisme diatur secara ketat dan bekerja secara terpadu dengan katabolisme untuk menjaga keseimbangan metabolisme sel. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai metabolisme sel anabolisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.